Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatul Hairiyah dari kelas HKIC. Ingin menjelaskan tentang memahami fikih ibadah, yaitu puasa dalam perspektif 5 madhab. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang telah ditetapkan menjadi salah satu rukun Islam yang nomor 4. Puasa sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu soma, somu, wasiyam, yang artinya menahan dan diam dalam segala bentuk. Hal ini sesuai dengan surat Maryam ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Sedangkan puasa menurut terminologis, para ulama sepakat bahwa puasa itu dengan menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan seksual mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hukum dan hikmahnya puasa. Hukum puasa Ramadan yaitu fardhu ain seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antaramu yang menyaksikan bulan tersebut, hendaklah dia berpuasa. Yang kedua, yakni hikmah diwajibkannya puasa. Hikmah diwajibkannya puasa yaitu 1. Mendidik umat Islam supaya menjadi manusia yang bertakwa seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua yaitu melindungi umat Islam dari perbuatan dan ucapan yang buruk dan tercela. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah sebagai perisai. Oleh karenanya, selama berpuasa janganlah dia berkata tidak senonoh atau berbuat jahil. Yang ketiga yaitu puasa itu mendatangkan kesehatan bagi orang yang berpuasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang dinukilkan, sumu tasihhu, puasalah kamu, nanti kamu akan sehat. Yang keempat yaitu puasa dapat menumbuhkan muraqabah dan rasa malu kepada Allah, sehingga mereka yang selalu berpuasa dapat selalu mengingat kepada Allah. Yang kelima yaitu mengingatkan kondisi orang-orang fakir, sehingga kita turut memberikan simpati dan rasa sayang kepada mereka. Berikutnya yaitu syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa ini dibagi menjadi 3, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat ada sesuai dengan perincian 5 madhab. Menurut madhab Syafi'i, syarat puasa ini dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ini ada 4, yaitu 1. Baligh. Maka menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi jika ia telah mencapai umur 7 tahun nanti, maka ia diperintahkan untuk berpuasa jika dia telah kuat menjalankan puasa. Sedangkan menurut Imam Malik mengatakan bahwa wali tidak wajib dan tidak disunahkan memerintah anak kecil untuk melakukan puasa meskipun anak kecil tersebut telah mendekati kepada baligh. Dan menurut Imam Hambali lebih menekankan kuat dan mampunya dalam berpuasa. Jika anak kecil tersebut mendekati kepada baligh dan kuat berpuasa, maka wali wajib memerintahkannya. Jika ia tidak mematuhi perintah orang tuanya, maka ia harus dipukul. Yang kedua yaitu Islam. Puasa tidak wajib bagi orang yang kafir, sedangkan untuk orang yang murtad wajib berpuasa setelah ia kembali masuk Islam. Yang ketiga yaitu berakal. Untuk itu tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila kecuali akalnya hilang karena kesalahannya, maka ia wajib mengqadhanya setelah ia sembuh. Begitu juga bagi orang yang mabuk dengan sengaja, maka ia juga wajib mengqadha puasanya. Menurut Imam Syafi'i, kalau perasaan orang yang mabuk dan pingsan itu hilang sepanjang waktu berpuasa full dalam 1 hari, maka puasanya ini tidak
tidak sah. Tetapi jika hanya sebagian waktu atau cuma setengah hari, maka puasanya ini tetap sah, akan tetapi ia juga harus mengqadha puasanya secara mutlak, baik pingsan itu dikarenakan dirinya sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Kemudian, menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang mabuk atau pingsan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau cuma setengah hari, atau juga mereka sadar hanya pada saat niat dan ia sempat untuk berniat, kemudian ia jatuh mabuk atau pingsan, maka mereka tidak wajib mengqadhanya. Dan menurut Imam Malik ini, waktu untuk berniat yaitu mulai dari maghrib sampai fajar. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang pingsan seperti orang gila, dan orang gila yang kegilaannya itu full dalam 1 bulan Ramadan, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Tetapi jika gilanya ini cuma setengah bulan Ramadan dan kemudian ia sadar, maka ia tetap harus berpuasa dan wajib mengqadhanya pada hari-hari yang ditinggalkannya pada saat kegilaannya tersebut. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa orang yang mabuk dan pingsan wajib mengqadha puasanya baik karena perbuatannya sendiri ataupun karena paksaan dari orang lain. Menurut Imamiyah berpendapat hanya orang yang mabuk saja yang wajib mengqadha puasanya baik karena perbuatannya atau karena dirinya sendiri atau tidak. Dan bagi orang yang pingsan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya meskipun pingsannya ini hanya sebentar. Yang keempat yaitu kuat secara nyata dan syar'i. Maksud dari kuat secara nyata ini yaitu ia tidak dalam keadaan sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan juga bukan orang yang sudah tua yang ia tidak bisa berpuasa lagi. Kemudian orang yang dikatakan sebagai tidak mampu secara syar'i yaitu wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, maka ia tidak diwajibkan berpuasa karena ia termasuk orang yang tidak mampu secara syar'i. Yang kelima yaitu syarat sah menurut madhab Syafi'i ada 4. 1. Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak dalam keadaan haid atau nifas atau sedang melahirkan saat berpuasa. Yang keempat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut madhab Hanafi, syarat puasa ini dibagi menjadi 3, yaitu syarat wajib melakukan, dan syarat sah melakukan. 1. Syarat wajib yaitu ada 3, yaitu Islam, berakal, dan balik. Yang kedua, syarat wajib melakukan ada 2, sehat dan bermukim. Sedangkan syarat sah melakukan ada 2 juga, yaitu suci dari haid atau nifas, dan yang kedua yaitu berupa niat. Menurut Imam Maliki, puasa memiliki syarat wajib, syarat sah melakukan, dan syarat wajib melakukan dan syarat sah melakukan. Yang pertama, syarat wajib ada 2, yaitu berupa baligh dan mampu berpuasa. Sedangkan yang nomor 2, syarat sah ada 3, yaitu Islam, adanya waktu yang sah untuk berpuasa dan disertai dengan adanya niat. Yang ketiga, syarat wajib dan sahnya melakukan ada 3, yaitu berakal, suci dari haid dan nifas, serta masuknya bulan Ramadan. Menurut Imam Hambali, dalam hal ini sepakat dengan Imam Maliki, membagi syarat menjadi 3, yaitu 1. Syarat wajib ada 3, Islam, balik, dan mampu berpuasa. Yang kedua, syarat sah ada 3, yaitu niat, berhentinya darah haid atau nifas. Sedangkan syarat wajib dan sahnya melakukan ada 3 juga, yaitu Islam, berakal, dan mumayyiz. Rukun-rukun puasa. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, puasa memiliki 1 rukun, yaitu menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Tetapi menurut madhab Maliki ada perbedaan pendapat. Mereka berpendapat bahwa puasa memiliki 2 rukun, yaitu menahan diri dan niat, karena puasa tidak sah kecuali bila niatnya sebelum fajar untuk segala macam puasa. Sementara menurut madhab Syafi'i, rukun puasa ini ada 3, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, niat, dan juga adanya orang yang berpuasa. Kemudian, sedangkan menurut di kitab Bidayatul Mujtahid, rukun itu ada 3 macam, yaitu pertama, waktu berpuasa dan
menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang ketiga berupa niat. Yang pertama, waktu berpuasa. Waktu berpuasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, waktu yang mewajibkan, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni pada siang hari pada bulan Ramadan. Dalam mengenai waktu ini terjadi perselisihan di antara ulama, yaitu satu, mengenai batas awal dan akhir Ramadan. Ijma ulama menetapkan bahwa jumlah dari hari dalam bulan Qamariyah adalah 29 atau 30 hari. Penentuan awal dan akhir Ramadan ini dengan cara melihat bulan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu yang artinya berpuasalah Anda karena melihat bulan atau awal Ramadan, dan berbukalah Anda karena terlihat bulan atau awal Syawal. Di sini yang dimaksudkan dengan melihat bulan adalah munculnya bulan pada tanggal 1 setelah hilangnya atau tidak tampaknya pada akhir bulan. Menurut jumhurul ulama, hari yang tidak terlihat bulan itu diikutkan pada perhitungan bulan sebelumnya. Jadi, jika terjadi pada akhir bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Tetapi jika terjadi di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini digenapkan menjadi 30 hari dan hari ke-31 sudah dihitung bulan baru. Yang kedua yaitu penetapan tanggal 1. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah dan sebagian besar pengikutnya, apabila bulan masih terlihat di sore hari sebelum maghrib, maka tanggal 1 ditetapkan pada 2 hari berikutnya. Yang ketiga yaitu pedoman melihat atau ru'yat. Ada 2 cara, yaitu dengan cara mata indera, dan yang kedua yaitu dengan cara melalui berita dari orang lain. Menurut ijma ulama, orang yang telah melihat bulan sendiri maka dia wajib berpuasa. Sedangkan menurut Imam Malik, Ibu Hanifah, dan Imam Ahmad, orang yang melihat bulan sendiri tetap tidak boleh berbuka atau berbuka dulu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abi Thur harus berbuka dengan alasan karena dahulu Nabi Muhammad SAW mewajibkan puasa dan berbuka atas dasar melihat bulan, dan melihat itu dengan menggunakan panca indera atau dengan mata. Yang kedua, mengenai waktu menahan diri ketika berpuasa. Batas waktu menahan diri ini yaitu sampai terbenamnya matahari berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua, batas awal waktu menahan diri. Menurut jumhurul ulama, batasnya adalah saat munculnya fajar kedua yang bergaris putih berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW dan firman Allah yang artinya, sehingga tampak olehmu sinar fajar yang membuat tampak dan jelas antara jarum putih dan jarum hitam. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Ijma ulama menetapkan bahwa orang yang berpuasa wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum serta bersetubuh. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 seperti yang tadi di atas. Yang kemudian yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, karena keduanya ini dapat membatalkan puasa. Dan bagi orang yang sengaja makan atau minum, maka wajib mengqadha puasanya. Hal ini menurut semua ulama madhab. Tapi menurut Imamiyah dan Hanafi, orang tersebut juga wajib membayar kafarat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak mewajibkan. Akan tetapi bagi orang yang makan atau minum dengan lupa, maka ia tidak harus mengqadhanya dan tidak pula membayar kafarat. Hanya menurut Imam Maliki saja yang tetap mewajibkan mengqadhanya saja. Yang kedua yaitu bersetubuh dengan sengaja, maka ia wajib membatalkan puasanya dan wajib mengqadhanya serta membayar kafarat menurut semua ulama madhab. Membayar kafarat ini bisa dengan memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau juga jika ia tidak mampu maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Kafarat itu boleh dipilih salah satunya menurut pendapat Imamiyah dan Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i, Hambali, serta Hanafi harus dilakukan secara tertib. Maksudnya, pertama harus memerdekakan budak. Bila tidak mampu, ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika ia tetap tidak mampu, maka ia harus membayar atau memberi 60 orang miskin.
Yang kemudian menurut pendapat Imamiyah, wajib menghimpun semua kafarat, artinya orang ini wajib membayar semua kafarat jika seseorang ini berpuasa untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, misalnya dia dukun atau meminta harta kepada setan, atau dia memakan makanan yang diharamkan dalam agama, maka ia wajib menghimpun semua kafarat atau membayar semua kafarat yang ada 3 tersebut. Tetapi menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Imamiyah juga, bagi orang yang melakukan persetubuhan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Namun, menurut Imam Hambali dan Maliki, puasa bagi orang yang orang yang lupa bersetubuh, maka tetap membatalkan. Yang ketiga yaitu istimna, yaitu mengeluarkan mani. Ulama madhab sepakat bahwa jika dilakukan dengan sengaja dapat merusak puasanya, sekalipun itu yang keluar adalah madhi. Menurut Imam Hambali, maksud dari madhi itu ialah madhi yang keluar dikarenakan melihat sesuatu yang dapat membangkitkan gairah seks atau sejenisnya bila dilakukan berulang-ulang. Menurut 4 madhab, kalau hanya keluar mani, maka wajib mengkodoknya tanpa membayar kafarat. Sedangkan menurut Imamiyah, wajib mengkodoknya dan tetap membayar kafarat. Yang keempat, muntah dengan sengaja dapat merusak puasa. Menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Maliki, wajib mengkodoknya. Tetapi menurut Hanafi, orang yang muntah tidak membatalkan terhadap puasanya, kecuali kalau muntahnya itu telah memenuhi mulutnya. Sedangkan menurut Imam Hambali berpendapat bahwa muntah dengan terpaksa itu tetap tidak bisa membatalkan pada puasa. Yang kelima yaitu berbekam atau bercandu juga dapat membatalkan puasa. Begitulah menurut Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa yang membekam dan yang dibekam itu puasanya sama-sama batal. Yang keenam yaitu disuntik dengan menggunakan cairan, dapat merusak puasa juga. Bagi orang yang disuntik, maka wajib mengkodoknya. Begitulah menurut pendapat ulama madhab yang telah disepakati. Namun sekelompok Imamiyah menambahkan dengan kewajiban membayar kafarat kalau dia disuntik tidak dalam keadaan yang parah seperti sedang kritis. Yang ketujuh yaitu debu halus yang tebal atau pekat juga dapat merusak puasa. Begitulah menurut Imamiyah. Apabila debu halus itu masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita seperti tepung dan sejenisnya, ia dapat membatalkan puasa karena ia lebih cepat masuk ke tubuh kita daripada suntikan dan rokok. Yang 8 yaitu bercelak juga dapat membatalkan terhadap puasa. Begitu menurut pendapat Imam Maliki, jika ia bercelak pada waktu siang hari dan dia merasakan rasa celaknya itu sampai kerongkongan, maka puasanya batal. Yang 9 yaitu memutuskan atau membatalkan niat puasa. Menurut Imamiyah Hambali, jika orang yang berpuasa berniat untuk berbuka kemudian ia berbekam, maka puasanya batal. Tetapi menurut madhab yang lain, puasanya tetap tidak batal. Mayoritas Imamiyah berpendapat bahwa orang yang menenggelamkan atau menyelamkan seluruh kepalanya ke dalam air bersama badannya atau tidak, maka ia dapat membatalkan puasanya dan wajib mengkodoknya serta dia wajib membayar kafarat. Tetapi menurut madhab-madhab lain, hal ini tetap tidak bisa membatalkan terhadap puasa. Yang 11 yaitu Imamiyah juga berpendapat bahwa orang yang melamakan dirinya dalam keadaan junub pada bulan Ramadan sampai terbitnya fajar, maka puasanya batal dan wajib mengkodoknya serta dia harus membayar kafarat. Tetapi menurut madhab-madhab yang lain, menurut madhab lain puasanya ini tetap sah dan tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu, baik mengkodoknya ataupun membayar fidyah. Yang ke-12 yaitu Imamiyah juga berpendapat bahwa orang yang sengaja berbohong atas nama Allah dan Rasulnya, kemudian berbicara dan menulis bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan begini dan begitu, dan dia tahu sebenarnya dia itu berbohong dalam ucapannya, maka puasanya orang tersebut batal dan ia wajib mengkodoknya serta wajib membayar kafarat. Bahkan sebagian besar ahli mereka atau menurut sebagian besar Imamiyah,
mewajibkan bagi orang-orang yang berbohong wajib membayar kafarot dengan menghimpun dari ketiga kafarot tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Para ahli fikih madhab membagi puasa ke dalam 4 bagian. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang dimakruhkan, puasa yang diharamkan. Yang pertama puasa wajib. Ulama madhab sepakat bahwa puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, dan puasa nadar adalah wajib. Yang pertama, mengqadha atau mengganti puasa Ramadan. Ulama madhab sepakat bahwa orang yang diwajibkan mengqadha puasanya pada hari-hari puasa atau yang ia tinggalkan pada saat bulan Ramadan, maka ia harus wajib mengqadhanya pada tahun itu juga. Tetapi bukan pada hari-hari yang telah diharamkan untuk berpuasa, seperti pada hari syak atau pada yaumut tasyrik. Yang kedua yaitu orang yang mampu melaksanakan qadha pada tahun itu, tetapi ia menyanyiakan sampai datangnya puasa lagi atau sampai datangnya bulan Ramadan yang kedua, maka ia harus berpuasa pada Ramadan tahun itu dan dia tetap mengqadha puasa yang sebelumnya yang belum ia bayar. Serta ia harus membayar fidyah, serta ia harus membayar kafarot 1 mud setiap hari. Begitulah menurut ulama madhab kecuali Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa dia harus mengqadhanya tapi tidak perlu membayar kafaroh. Sedangkan bagi orang yang sakit terus-menerus pada bulan Ramadan pertama sampai bulan Ramadan kedua dan ia tidak mampu untuk mengqadhanya, maka ia juga tidak diharuskan untuk mengqadhanya. Artinya barang siapa ada orang yang sakit selama 2 kali Ramadan, maka ia juga tidak diharuskan untuk berpuasa dan tidak diharuskan untuk mengqadha ataupun membayar kafaroh. Begitulah menurut imam madhab. Tetapi menurut Imamiyah pelaksanaan qadhanya gugur, namun dia tetap membayar kafarot 1 mud setiap hari. Maksudnya dengan memberikan makanan pada orang yang miskin. Jika ia mampu mengqadha, yang ketiga yaitu jika ia mampu mengqadha pada tahun tersebut, tetapi dia sengaja mengakhirkannya dengan niat mengqadhanya sebelum Ramadan kedua, agar bersambung antara pelaksanaan qadha dengan pelaksanaan Ramadan yang kedua atau pelaksanaan Ramadan yang akan datang, tapi ternyata pada saat akan melaksanakan puasa ternyata dia udzur, maka tetap harus mengqadhanya dan tidak diharuskan membayar kafarat. Selanjutnya yaitu orang yang mengqadha puasa Ramadan dan mempunyai waktu yang cukup luas, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya dan tidak boleh berbuka puasa sebelum matahari tergelincir. Yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat memiliki beberapa bentuk, diantaranya puasa kafarat karena salah membunuh dan puasa kafarat karena sumpah atau nazar. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa orang yang puasa 2 bulan berturut-turut karena kafarah yang disebabkan karena berbuka puasa pada bulan Ramadan atau dia mokel, maka ia harus terus-menerus berpuasa selama 2 bulan dan ia tidak boleh meninggalkan satu hari pun. Artinya dia harus terus-menerus, tidak boleh ada yang bolong 1 hari pun. Jika ia terpaksa meninggalkan salah satu dari hari tersebut, maka karena adanya udzur atau tidak, maka ia harus mengulanginya dari awal selama 2 bulan. Artinya bagi orang yang sengaja pada saat bulan Ramadan itu mokel atau batal dikarenakan ada udzur atau tidak, maka ia harus menggantinya puasa selama 2 bulan berturut-turut dan dia tidak boleh meninggalkan salah satu hari saja. Tapi apabila mereka terpaksa meninggalkan 1 hari tidak berpuasa dikarenakan ada udzur syar'i, maka ia tetap harus mengulanginya dari awal selama 2 bulan. Menurut Imam Hambali berpendapat jika orang tersebut terpaksa meninggalkan 1 hari saja dikarenakan adanya udzur syar'i, maka ia tidak harus mengulangi puasa dari awal lagi. Sedangkan menurut Imamiyah berpendapat bahwa untuk puasa yang berturut-turut itu cukup 1 bulan penuh pada bulan pertama dan 1 hari pada bulan kedua.
Bila ia mampu melakukannya, maka ia boleh berhenti sejenak. Kemudian ia tetap harus berpuasa lagi untuk meneruskan hari sebelumnya. Tapi jika ia berhenti pada bulan pertama tanpa adanya uzur, maka ia wajib mengulanginya dari awal. Namun jika ia berhenti karena adanya uzur syar'i, baik karena sakit atau haid, maka hitungan berturut-turut itu tidak putus dan ia tetap boleh melanjutkan pada puasa bulan kedua setelah uzurnya hilang atau setelah ia suci. Yang ketiga yaitu menurut Imamiyah juga berpendapat bahwa orang yang tidak mampu berpuasa 2 bulan, memerdekakan budak dan memberi makan 60 orang miskin, maka ia tidak boleh berpuasa maka ia boleh berpuasa atau bersedekah menurut semampunya. Jika hal tersebut masih belum mampu ia lakukan, maka yang harus dia lakukan yaitu meminta ampun kepada Allah. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa jika orang tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan kafarah yang telah ditentukan, maka ia tetap mempunyai tanggungan melaksanakannya sampai ia mampu melaksanakannya. Sedangkan menurut Imam Hambali, jika tidak mampu melaksanakan semuanya, maka gugurlah tanggung jawab mereka. Sekalipun suatu hari mereka itu dapat melaksanakannya, tetap ia telah gugur, tidak wajib melaksanakan kafarah tersebut. Para ulama mazhab sepakat bahwa kafarah itu diulang-ulang karena adanya sebab-sebab yang mewajibkan pengulangan tersebut, baik 2 hari atau lebih. Barang siapa yang makan atau minum selama 2 hari, maka ia wajib membayar kafarah 2 kali. Jadi menurut ulama madhab, barang siapa yang melaksanakan misalnya dia sengaja melaksanakan makan dan minum selama 2 hari berturut-turut, maka ia harus membayar kafarat diulang 2 kali. Jadi jika ia melakukan sesuatu yang disengaja yang dapat membatalkan puasa itu selama berkali-kali, maka ia juga harus membayar kafarat itu juga berkali-kali. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, jika melakukan makan atau minum atau bersetubuh beberapa kali dalam sehari, maka ia tidak perlu membayar kafarat berulang-ulang sekalipun ia telah makan atau minum dengan berbagai macam makanan dan minuman. Artinya, meskipun seseorang ini telah melakukan makan dan minum beberapa kali atau melakukan persetubuhan beberapa kali selama 1 hari tersebut, ia tidak wajib membayar kafarat secara berulang-ulang. Begitu menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Menurut Imam Hambali berpendapat, kalau ia melakukan sesuatu yang mewajibkan kafarat beberapa kali dalam sehari, maka meskipun ia telah membayar kafarat yang pertama, ia tetap wajib membayar kafarat yang kedua. Tapi jika ia belum membayar kafarat yang pertama, ia cukup membayar 1 kali untuk semuanya. Jadi misalnya orang tersebut mempunyai kewajiban membayar kafarat 2 kali, sedangkan ia belum membayar kafarat yang pertama, maka dia boleh menggabungkan antara kafarat yang pertama dan yang kedua. Menurut Imamiyah, jika ia melakukan jima beberapa kali dalam sehari, maka ia wajib membayar kafarat beberapa kali juga, sesuai dengan pengulangan jima dalam 1 hari tersebut. Tetapi jika hanya melakukan makan dan minum beberapa kali, maka ia wajib membayar kafarat sekali saja. Kemudian puasa yang diharamkan. Ulama mazhab sepakat bahwa puasa yang diharamkan yaitu puasa 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha diharamkan, kecuali pendapat Imam Hanafi yang berpendapat bahwa puasa di 2 hari raya tersebut adalah makruh yang mendekati kepada haram, yaitu maksudnya makruh yang diharamkan. Menurut Imamiyah berpendapat tidak bolehnya berpuasa di hari-hari tasyrik, khususnya bagi orang yang berada di Mina. Hari-hari tasyrik tersebut yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa diharamkan puasa tasyrik hanya untuk orang yang melaksanakan haji. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan haji, maka ia tidak diharamkan untuk berpuasa.
Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dihalalkan berpuasa pada hari tasyrik baik ketika melakukan haji atau tidak. Menurut Imam Hanafi, berpuasa pada hari tersebut adalah makruh yang mendekati pada haram. Sedangkan Maliki berpendapat hanya diharamkan pada tanggal 11 dan 12 saja pada waktu selain haji, dan tidak diharamkan jika tidak melaksanakan haji. Maksud dari pendapat Imam Malik ini yaitu yang diharamkan hanya pada tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah untuk orang yang melaksanakan haji. Sedangkan untuk yang tidak melaksanakan haji maka tidak diharamkan untuk berpuasa. Ulama madhab Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa wanita tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin dari seorang suaminya, jika puasa tersebut tidak mengganggu hak terhadap suaminya. Menurut Imam Hanafi, puasa wanita tanpa izin dari suaminya itu hukumnya makruh, bukan haram. Menurut Imam Hambali, jika suaminya ada, istri tidak boleh puasa tanpa seizinnya. Walaupun sang suami dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan persetubuhan karena ihram atau sedang sakit, ia tetap tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian puasa yang disunahkan. Puasa yang disunahkan itu adalah pada hari-hari sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang untuk melaksanakan puasa. Di antaranya yaitu pertama, puasa pada hari Arafah. Seperti sabda Nabi yang artinya bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan agar berpuasa pada hari itu. Disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, menurut Imam Malik dimakruhkan untuk melakukan puasa Arafah ini jika membuatnya menjadi lemah. Begitu juga hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Menurut pendapat Imam Hanafi ini, bagi orang yang haji dimakruhkan untuk melaksanakan puasa Arafah ini jika dengan adanya ia berpuasa, ia akan menjadi lemah. Menurut madhab Hambali, disunahkan puasa Arafah bagi orang yang melaksanakan haji jika ia melakukan wukuf di Arafah pada malam hari. Akan tetapi, jika melakukan wukuf di siang hari, maka ia dimakruhkan untuk berpuasa. Menurut madhab Maliki, berpuasa pada hari Arafah dan Tarwiyah bagi orang yang melaksanakan haji hukumnya makruh. Adapun pandangan madhab Syafi'i, orang yang melaksanakan haji dan bermukim di Mekah, lalu ia pergi ke Arafah pada siang hari, maka puasa pada hari itu hukumnya khilaful aula. Namun, jika pergi ke Arafah pada malam hari, ia diperbolehkan berpuasa. Bagi seorang musafir, disunahkan tidak berpuasa secara mutlak. Menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu memadukan antara hadis-hadis dengan pendapat bahwa orang yang beribadah haji telah disunahkan berpuasa pada hari Arafah, sedangkan yang tidak melakukan haji disunahkan untuk berpuasa. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya bahwa Rasulullah SAW melarang puasa Arafah pada waktu berada di Arafah. Yang kedua yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Disunahkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal tanpa syarat apapun menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Adapun jika 6 hari berturut-turut tanpa dipisah itu yang lebih utama menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu diiringi puasa 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa penuh 1 tahun. Menurut mazhab Maliki dimakruhkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal apabila terdapat hal-hal tersebut yang berikut, yaitu 1. Orang yang berpuasa termasuk tokoh panutan yang dikhawatirkan meyakini bahwa wajibnya puasa tersebut. Yang kedua, puasa langsung dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa dilakukan berturut-turut. Yang keempat, puasa dilakukan secara terang-terangan. Menurut mazhab Hanafi disunahkan memisah-misah di antara ke-6 hari tersebut. Misalnya setiap minggu hanya berpuasa pada hari Senin dan Selasa,
Yang keempat yaitu puasa hari putih. Para imam madhab sepakat bahwa puasa pada hari-hari putih adalah disukai, yaitu pada hari 13, 14, dan 15 atau biasa dikenal dengan puasa Yaumul Bid. Tetapi menurut Imam Malik tidak mengakui kesunahan puasa 3 hari di setiap tengah bulan tersebut, walaupun ada hadisnya, karena dikhawatirkan menurut Imam Malik orang yang tidak mengerti menganggap bahwa puasa tersebut adalah puasa wajib. Kemudian yaitu puasa yang dimakruhkan. Di dalam buku Al-Fiqhu ala Al-Madzahib Al-Arba'ah dijelaskan bahwa yang termasuk puasa yang dimakruhkan adalah puasa pada hari Jumat dan pada hari Sabtu. Begitu juga hari An-Nirus atau hari awal tahun Arab. Maksudnya pada bulan Muharram tanggal 1 itu dimakruhkan. Begitulah kalau menurut pendapat selain Imam Syafi'i. Yang terakhir yaitu adanya isu-isu kontemporer yang sering terjadi pada saat ini, yaitu misalnya sebagaimana telah kita ketahui di saat sholat atau puasa kita tidak boleh menelan dahak karena bisa membatalkan terhadap puasa. Maka pertanyaannya, kalau memang benar menelan dahak itu dapat membatalkan puasa atau sholat, sampai manakah batasan-batasannya? Yang kedua, adakah imam yang mengatakan bahwa dahak itu tidak dapat membatalkan sholat? Maka jawabannya, batasan menelan dahak yang dapat membatalkan puasa adalah menelan dahak yang keluar dari batasan zahir, lalu ditelan ke bagian dalam. Adapun batasan zahir sendiri menurut masih khilaf. Menurut Imam Ar-Rafi'i adalah sampai pada mahrotnya kho atau ujung tenggorokan. Sedangkan menurut Imam Nawawi yaitu sampai pada mahrotnya atau tengah tenggorokan. Konsekuensinya apabila dahak ditelan hingga memasuki batasan tersebut, maka dapat membatalkan puasanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.